Berikut ini akan saya jelaskan tentang macam-macam kerah. Yang pertama adalah kerah rebah. Bisa kita perhatikan seperti ini. Kerah rebah ini bagian depan berbentuk bulat ya. Biasanya dipakai oleh anak-anak ya, seperti itu. Untuk membuat macam-macam kerah yang perlu kita siapkan adalah ciplakan pola dasar badan, muka atau belakang. Ini bisa menggunakan ciplakan yang kita tempel atau kita menggunakan kerah tebal yang kita tinggal gambar aja ya, seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah saya akan menempel pola dasar bagian depan ya, seperti ini. Kemudian kita ukur pada bagian bahu ini 2 cm. Kita beri titik di sini. Nah, untuk pola belakang kita tempelkan ini. Untuk bahu ketemu dengan bahu seperti ini ya. Jadi posisi kerung leher belakang ketemu leher depan, bahu ketemu bahu. Nah, di sini saya tadi sudah memberi tanda 2 cm, kita tumpuk ya, seperti ini. Nah, yang bagian leher ini tidak numpuk, ini hanya bersebelahan, sedangkan bagian bahu ini menumpuk. Seperti ini numpuk 2 cm. Nah, kita membuat kerah. Untuk bagian leher bagian depan kita turunkan 5 cm. Untuk bahu turunkan 1. Kemudian kerung leher belakang ini juga 1. Ini agar tidak nempel di leher ya, agak longgar seperti ini. Nah, kita ini buat garis baru, kerung yang baru yang akan nanti kita pakai. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat kerah besarnya 5 cm. Di bahu ini agak lebar sedikit, 5,5. Nah, untuk bagian muka 6 cm. Seperti ini. Kita buat garis kerah. Seperti ini ya. Tipis dulu. Nah, kemudian jarak dari ini tengah muka masuk 4 cm. Ini buat garis lengkung. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal beri tanda. Kita beri warna ya. Ini garis kerung yang akan nanti kita pakai. Nah, ini kerahnya. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal jiplak ini. Di sini lipatan. Ya, ini lipatan tengah belakang. Ini tadi 5 cm, ini 1, ini 1, ini 5, ini 5,5, ini 4. Ini 6 ya. Nah, ini tadi seperti ini. Nah, ini adalah pola kerah rebah. Nah, ini pola kerah rebah yang saya sudah jiplak dari sini. Karena di sini lipatan untuk tengah belakang nanti. Nah, ini saya
jiplak menjadi seperti ini. Ini polanya nanti dipotong 2 kali ya, jadi double. Seperti ini bentuknya, tinggal kita memberi kampo seperti itu. Jangan lupa nanti waktu memotong bahan ini kita beri tanda di sini TB ya. Jadi biar masang kerahnya itu kanan dan kiri harus sama, jadi di sini harus ada tandanya. Berikutnya adalah kerah kelasi. Ini termasuk kerah rebah, namun bentuknya untuk bagian depan seperti ini ya. Biasanya di sini ada listnya dan di sini ada tambahan pitanya. Kemudian bagian belakang kotak seperti ini. Biasanya kerah ini dipakai untuk anak-anak TK atau SD ya, untuk seragam biasanya seperti ini. Caranya yang pertama kita tempel pola dasar badan bagian depan seperti ini. Kemudian untuk bahu terendah kita ukur 2 cm. Kita tempelkan untuk pola badan belakang seperti ini ya, seperti kerah rebah yang lain. Nah, ini numpuk 2 cm. Ini kemudian untuk kerung bagian depan ini kita turunkan menjadi 7 cm. Kemudian nanti untuk bagian atasnya ya, ini kira-kira 3 cm atau 4 ya. Ini 4 saja, biar dari sini turun 3 ya. Kemudian untuk bahu turun 1, untuk belakang juga kelonggaran turun 1 ya, jadi tidak nempel banget di leher. Kita buat kerung yang baru. Nah, seperti ini. Nanti ini kerung yang baru. Kemudian ini untuk yang bagian tengahnya, untuk penutup dadanya di sini. Ya, nanti ini dijiplak sendiri ya. Kemudian kita buat untuk kerahnya. Untuk bagian belakang ini kira-kira ini bebas ya. Ini saya menggunakan 12 cm. Ini 1, ini 1, ini 7 ya. Terus ini 3 di sini ya. Kemudian ini tadi 12, kita buat garis bantu. Nah, seperti ini. Di sini siku-siku ya. Nah, kemudian untuk bahu ini kira-kira lebarnya 7. Seperti ini kita buat kerah bagian depan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke belakang. Di sini siku-siku ya. Seperti ini. Nah, di sini tandanya siku-siku, di sini juga sama. Kita tinggal menjiplak kerah dan lapisan bagian muka. Di sini jangan lupa diberi tanda tengah belakang. Nah, untuk pecah polanya seperti ini. Saya sudah jiplak seperti ini ya. Ini adalah pola kerah kelasi seperti ini. Di sini lipatan, jadi tidak potongan ya. Di sini ada garis TB yang saya pindah dari sini.
Jangan lupa ini sebagai tanda arah serat juga. Kemudian untuk ini jiplakannya kecil ini untuk penutup dada ya. Jadi untuk turunnya leher ini bagian dada itu masih sopan ya, masih rapi. Ini seperti ini. Kita tinggal lem saja seperti ini ya. Nah, ini adalah pola kerah kelasi atau kerah anak-anak yang biasa dipakai untuk itu ya, anak sekolah ya, seperti ini. Kemudian untuk list ini, garis ini biasanya itu menggunakan pita yang kita jahit pada tepi ini kerah ya, pada bagian ini. Kemudian untuk pita itu bisa variasi menggunakan itu pola persegi panjang yang kita nanti tempelkan pada bagian muka sini. Kerah rebah atau palerin ya, ini atau rebah pipih, bentuknya seperti ini, seperti cape. Jadi menutupi bahu ya sampai lengan dikit seperti ini. Caranya hampir sama. Ini kita tempelkan pola badan muka. Kemudian untuk yang belakang, nah, untuk bahu di sini, untuk menempelkan yang belakang, ini kita geser 1 cm. Nah, ini terbuka ya. Ini 1 cm. Ini kita tempelkan bahu yang atas, yang bahu tertinggi kita nempel. Nah, yang bagian bawah ini membuka. Ini karena tidak sama ya, ini harusnya kita samakan di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita ukur untuk bahu ini turunnya menyesuaikan, biasanya agak tinggi nih. Saya turun 3 cm, yang ini 1, ini. Untuk yang tengah belakang juga 1 cm. Kita buat garis kerung baru. Ini. Kemudian untuk besarnya kerah ini pada bagian belakang bebas sih. Ini saya 17 cm. Kemudian ini untuk bahu 23 cm. Kemudian di sini 15. Saya buat menggunakan pensil dulu. Sampai hasilnya bagus ya. Nah, seperti ini. Saya beri tanda.
Ini tadi 1 turun 1, ini turun 1, ini turun 3. Ini bebas ya, boleh 3 boleh 5. Kemudian ini perkiraan saja, ini kira-kira 15 cm. Nah, untuk yang bahu ini 23 cm. Untuk tengah belakang 17 cm. Seperti ini, tinggal kita jiplak ya. Dan nanti badan yang kita pakai itu sama seperti ini, cuman garis ini kerung kerung kerahnya yang kita pakai ya, kerung badan yang ini yang kita pakai agar sama dengan kerahnya. Ini jiplakan kerahnya ya, seperti ini. Tinggal kita tempel di sini. Dan ini tengah belakang tetap kita beri tanda atau kita beri tulisan tengah belakang, dan di sini biasanya lipatan ya. Itu. Berikutnya adalah kerah setengah rebah, dimana ini bagian ini bahunya ini agak naik ya, ini agak tinggi ya, sedangkan yang rebah hanya pada bagian muka saja di sini ya. Nah, kita ukur untuk bahunya ini masuk 4 sampai 6 cm ya. Ini saya ukurnya 5 saja. Ya. Ini 4 atau sampai 6 ya. Sampai 6 cm. Boleh 4, 5, 6 boleh. Ini saya 5. Nah, pola belakang kita tempelkan seperti ini. Untuk bahu tertinggi ini hanya nempel, sedangkan ini yang numpuk ini 4 sampai 5 ya. Kemudian kita buat kerung yang baru. Ini turun 5 atau berapa ya, terserah. Ini turunnya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk bahu ini tetap ya, tinggal kita buat kerung seperti ini. Kemudian buat kerahnya, ini lebar 5 cm. Di sini 5 juga. Kemudian bagian depan ini boleh 6 boleh 7. Ini saya 7 ya, atau 8 ini biar lancip. Seperti ini. Nah, untuk bentuknya ini mau lancip atau mau bulat atau mau lebih panjang lagi, itu sesuai dengan keinginan kita ya. Ini saya seperti ini. Tinggal kita jiplak. Maaf tadi ini turun 5 ya. Ini 5. Ini 5. Ini tadi 8. Seperti ini. Kerahnya sudah saya jiplak seperti ini. Tinggal kita beri tanda di sini tengah belakang.
Yang berikutnya adalah kerah syal atau selendang atau setali ya. Ciri-cirinya kalau kerah setali itu pada bagian depan seperti ini banyak ya gambarnya. Tetapi ini untuk bagian belakang di sini ada sambungan ya. Ini adalah sambungan. Ini yang menandakan bahwa kerah itu setali. Nanti ada kerah yang hampir mirip seperti ini, tetapi bagian belakangnya tidak ada sambungan. Itu berarti kerah bukan setali ya. Yang namanya setali atau syal atau selendang ini kerahnya menyatu dengan badan. Jadi tidak kita potong seperti tadi kerah rebah ya atau kerah setengah rebah itu kan terpisah. Nah, ini nanti menyatu dengan badan. Caranya seperti ini. Kemudian untuk belakang ini tidak kita gunakan kita lem di sini itu tidak, tetapi kita ukur panjangnya di sini ya. Cara mengukurnya itu tidak seperti ini ya, tidak turun, tetapi ini berdiri seperti ini mengikuti lengkungannya ya. Nah, nanti untuk pola besar pun sama. Jadi metelin itu tidak turun seperti ini, tidak roboh, tetapi ini berdiri seperti ini. Kita ukur ini kerungnya, kurung belakang adalah 7 cm ya. Punya saya ini 7 di sini. Nah, caranya untuk kerah ini sampai pada lidah kancing ya. Nah, untuk bagian tengah muka kita tambah 2 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk turunnya kerah ini saya untuk turunnya kerah ini dari lekuk leher saya 6 cm. Ini 6. Nah, kemudian kita buat garis bantu dari titik turun 6 ini sampai bahu tertinggi. Nah, seperti ini. Kemudian dari bahu tertinggi kita garis kerung yang tadi, yang ini ya, yang ini kan tadi 7 cm. Ini saya di sini 7. Nah, ini tadi 7 ya. Nah, ini kerung leher belakang seperti ini. Kemudian kita buat siku-siku di sini. Kita turunkan ini 2 cm dari yang 7 ini. Kita turunkan 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis lengkung. Nah, seperti ini. Ini juga harus 7 cm. Kemudian dari ini titik yang sudah berubah, kita buat siku-siku di sini. Nah, ini besarnya kerah atau lebarnya kerah ini juga sama, ini 7. Ini 7 cm. Nah, baru kita buat melengkung ke bagian muka sini ya. Seperti ini.
Ini pertolongan yang pertama ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kerah sudah menyatu dengan badan. Nah, untuk double 2 kali ya. Biasanya kerah itu kan ada 2 layer ya. Jadi ini menggunakan pelapis ya. Pelapisnya dari bahu kira-kira 3 cm ya. Ini juga 3 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis. Nah, seperti ini ya. Jadi potongan yang pertama nanti seluruhnya, kemudian potongan yang kedua adalah lapisan. Apabila ini perforing, berarti ini foring, ini bahan utama. Kalau tidak menggunakan foring ya hanya lapisan ini saja. Ini tulis TM. Ini jiplakan untuk pola badan muka seperti ini. Untuk tanda tengah muka ini tetap saya cantumkan untuk nanti menentukan kancing ya, seperti ini ya. Kemudian ini adalah jiplakan pelapis ya, seperti ini. Nanti kita tinggal menyatukan pada bagian muka sini ya. Dan ini adalah tengah belakang di sini yang nanti akan terbentuk. Kenapa ini gambarnya kok di sini ada garisnya ya, ada sambungan lah. Di sini ada sambungan ya, seperti ini. Ini adalah kerah setali atau selendang seperti ini. Yang berikutnya adalah variasi kerah setali atau shawl di sini. Hanya berbeda bentuk pada bagian muka, seolah-olah ini hampir sama seperti kerah rever ya. Bentuknya sama, hampir sama seperti ini, cuman di sini tidak ada sambungan ya. Kemudian pada tengah belakang ini tetap ada sambungan kerah. Jadi ini kerahnya nanti menyatu dengan badan. Caranya ini saya tunang. Caranya sama seperti tadi ya, ini kita tempelkan pola dasar badan muka. Kemudian bagian depan kita beri lidah kancing ya, untuk kancing 2 cm. Kemudian dari kerung leher kita turun 6 cm buat garis satu. Kemudian ini tadi 7 cm ya. Kemudian turun 2 cm. Kita buat siku-siku di sini. Nah, kemudian ini juga 7 cm lebarnya. Kemudian kita buat garis lengkung ya, sama seperti tadi. Nah, cuman untuk bagian depannya ini di sini ada lengkungan di sini. Ini hanya variasi ya, variasi bentuk. Jadi nanti kita tinggal membentuk di sini. Lapis sama ininya. Tinggal kita lem di bawahnya. Jangan lupa untuk TM. Jadi kita beri tanda nanti ini. Nah, yang berikutnya adalah kerah rever atau sealer atau kerah spot ya. Biasanya ini juga kerah jas juga. Kalau ini bentuknya turun ya. Bentuknya di sini ada garis ya. Jadi ini di sini adalah potongan di mana kerah yang bagian bawah ini menyatu dengan badan atau tali, sedangkan atas ini terpisah. Kalau kita gambar desain, untuk bagian belakangnya di sini tidak ada garis atau tidak sambungan. Jadi ini kerah terpisah dengan badan. Ada 2 kerah, yang bawah menyatu dan yang atas ini terpisah. Ya. Caranya sama seperti ini, kita tempelkan pola dasar badan muka. Kemudian kita beri tambahan kancing, lidah kancing ini 2 cm.
Nah, seperti ini. Kemudian tengah muka, karena ini saya bentuknya biasa untuk orang kerja, ini saya turun 6 cm. Kita buat garis. Nah, ini turunnya ini untuk menentukan desainnya di sini. Kalau ini lebih turun lagi atau ke bawah atau sampai pusar, ini bisa menjadi kerah jas, ya. Hampir sama seperti ini caranya, ya. Cuman hanya bentuknya pada bagian muka ini turunnya yang berbeda. Ini saya turun 6. Ini tadi tambahan 2 ya. Ini juga 2. Kemudian ini untuk kerung belakang, ini 7 cm tadi. Kita turunkan 2 cm. Kemudian kita buat garis baru ya. Ini agak lengkung seperti ini. Kemudian lebarnya kerah ini di sini harus siku-siku ya, di sini. Ini 7 cm. 7 di sini. Kemudian nah, untuk bagian tengah muka ini keluar ya. Ini keluar 1,5 cm lagi. Seperti ini ya. Kita buat kerah yang bawah dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah kerah yang mengikut dengan badan. Nah, nanti di sini kita ini naik kira-kira di sini, ini tadi 3,5 ya. Ini juga jaraknya sama 3,5. Nah, kemudian ini 4 cm. Ini pas di sini ya. Ini kita buat kerah yang baru, yang atas. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk garis ini kita buat yang baru ini. Set. Nah, seperti ini. Ini adalah kerah yang bagian atas. Di sini siku-siku. Ini TM ya. Kemudian kita buat lapisan sama seperti tadi kerah shawl ya. Ini 3. Ini juga 3. Nah, seperti ini. Jadi nanti potongannya ada 4, badan, kemudian lapisan, kemudian kerah. Nah, untuk pemotongan polanya, yang pertama ini adalah pola badan. Nah, ini yang tadi saya katakan,
kerah menyatu dengan badan yang ini ya, yang bawah. Kemudian ini pola kerahnya di sini. Nah, kerah ini 2 lapis ya, jadi saya buka, saya ciplak seperti ini. Ini saya beri tanda tengah belakang seperti ini ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah ini pola lapisan ya, seperti ini. Nah, ini untuk membuat kerah sealer atau rever ini pada bagian muka ini terdapat 3 potongan bahan ya, atau potongan pola ya, seperti ini nanti. Jangan lupa untuk TM, TB ini selalu dicantumkan karena ini sebagai arah serat waktu kita memotong. Jangan sampai seperti ini ya, ini kesannya lurus, nanti ini kita luruskan seperti ini, tidak sesuai dengan arah serat. Nanti waktu menjahit itu akan terlihat jelas kalau seratnya berbeda, itu hasilnya juga akan berpengaruh seperti ini ya.